sebagai tempat night club, karaoke, tempat orang dengar musik, harus bagus penampilannya. Jemaat yang ditekan tiap minggu uang, persembahan per bulan. Jangan lupa, ini bulan depan kita bangun ini, bulan depan kita renovasi ini. Terus begitu, karena bukan orang tujuannya. Ingat, kita sudah deal dari pertama. Kerjakan Yesus kerjakan, dan kerjakan yang tertulis. Jangan kerjakan di luar itu, kita pasti salah. Jangan lupa, saudara. Ketika Yesus mendarat melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka bagaimana hatinya? Lihat ayat ini. Maka tergerak hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Langsung nggak diminta menyembuhkan yang sakit. Ini pelayanan Yesus. Maka itu saya tidak akan pernah mendirikan sekolah Alkitab, apalagi sekolah teologi, karena itu nggak ada di Alkitab. Catat itu baik. Nah, serius sih. Yang mau sekolah teologi batalkan sekarang dalam nama Yesus. Itu tidak Alkitabiah. Nggak ada ayatnya. Jangan kerjakan yang nggak ditulis oleh Alkitab. Ini konsep kita. Katakan amin. Saya buktikan, saudara, teologi itu sangat salah. Theo itu Tuhan, logi itu logika. Bagaimana Tuhan dilogikakan? Sudah tidak mungkin, kata aja sudah salah. Tuhan hanya bisa dimengerti dengan hati. Maka itu yang Alkitab cari bukan mempelajari tentang Tuhan. Nah, teologi itu belajar tentang Tuhan. Tapi yang Alkitab cari adalah mengenal Tuhan. Beda loh, mempelajari tentang Tuhan dan mengenal Tuhan itu beda. Kita bisa mempelajari tokoh-tokoh dunia, baik yang sudah mati maupun masih hidup, karena buku tentang mereka ada banyak. Sudah berapa banyak master, doktor, S2, S3 punya gelar hebat karena mempelajari hidup seseorang. Karena dari buku-buku. Pertanyaannya, mempelajari orang dari bukunya, bisa kenal orangnya enggak? Jawab, bisa kenal orangnya tidak? Enggak. Filosofi dunia mengatakan mengenal seseorang hanya dengan satu cara, bergaul dengan orang itu. Maka itu dari kejadian, awal kitab Kejadian ditulis Henokh hidup bergaul dengan Tuhan. Dan itu diikuti terus. Lihat Henokh, lihat Nuh, lihat Musa, lihat Yusuf. Perhatikan, seorang teman, dia pendeta, namanya Eliezer Edo Odo. Tanggal 26 Desember lalu dia khotbah Natal. Saya hadir, saya kaget dia ngomong begini. Saudara, kalau kita lihat Henokh, lihat Nuh, lihat Abraham, lihat Yusuf, pernahkah? 3 pertanyaan. 1, mereka pernah ke gereja? Jawab cepat. Pernah ke gereja mereka? Tidak. Mereka pernah baca Alkitab? Loh, cepat jawab ditanya kok ini. Tidak. Mereka penuh Roh Kudus? Tidak juga. Nah, bayangkan, ke gereja tidak pernah, baca Alkitab tidak pernah, mengapa kita belum ada zaman itu. Roh Kudus pun belum turun. Kenapa mereka bisa lebih dekat dengan Tuhan daripada kita yang rajin ke gereja, punya Alkitab banyak, penuh Roh Kudus juga? Saya tertantang dengan kebenaran itu betul juga. Karena mereka hidup bergaul dengan Tuhan, bukan teologi. Bukan teologi. Saya belajar teologi. Kalau saudara ke rumah saya, buku teologi saya banyak. Tapi itu saya nggak pakai untuk pelayanan, karena saya senang baca dan saya senang belajar. Apa saja saya pelajari, saya suka. Tapi itu bukan untuk pelayanan. Pelayanan saya menggunakan Roh Kudus dan hati saya pakai, bukan otak saya. Maka itu dengarkan. Setiap kali saudara dan saya melihat orang banyak, selalu tanyakan di hati, muncul apa, timbul apa. Kalau kita gereja yang bukan orang prioritasnya, begitu lihat orang banyak, kita cuma rame, selesai. Nggak ada reaksi apa-apa. Tapi kalau kita gereja yang benar, begitu melihat orang banyak, pasti akan tergerak hati kita. Aku mesti buat apa untuk orang-orang itu. Begitu sampai hari ini kalau saya tukang beca, aduh hati saya nggak tahan betul. Ketika saya tahu di Nias, maaf di Padang,
80% tukang becaknya adalah orang Nias. Saya menangis. Kenapa anak-anak muda Nias lari dari sana? Karena gereja di Nias gagal. Mengapa banyak anak laki-laki Nias, maaf kalau saya katakan kalimat kasar ini, tidak mau menikah dengan gadis Nias, atau hidupnya free sex? Karena adat mas kawin yang kurang ajar di Nias gak pernah dihapuskan. Jawab iya atau tidak? Orang Nias punya anak perempuan senang karena bisa dijual kalau mau kawin sekian puluh juta. Jahat sekali itu. Akhirnya perjinan luar biasa karena uang jadi ukuran, mas kawin jadi ukuran. Dengar orang Nias, kalau engkau sudah dewasa, punya hak, punya otoritas, hapuskan adat itu. Setuju? Hapuskan adat itu. Itu roh jahat yang merusak Nias. Lihat akhirnya begitu banyak gadis-gadis Nias gak kawin-kawin. Maaf, karena terlalu mahal mas kawinnya dari orang tua. Harus dihancurkan adatnya. Betul, saat ini saya hancur melihat di Padang 80% pembecaan adalah orang Nias. Saya berkata salah atau benar? Jawab coba itu. Ngeri sekali. Dan tidak sedikit anak-anak Nias jadi Islam di Padang hanya karena materi, hanya karena kawin. Gereja gagal. Ketika gerejanya sibuk dengan doktrin, perang doktrin, masalah baptisan ribut, masalah perjamuan kudus ribut, orang-orang mati nggak diurus. Ini kejahatan. Terus ayat 15. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Saudara, belajarlah untuk melihat apa saja, selalu tanyakan motivasinya apa. Nah, sekarang tanya, apa motivasi murid-murid Tuhan Yesus memberitahukan gurunya? Ini kan nggak perlu dikatakan. Masa Yesus buta, nggak lihat ini sudah sore mulai gelap begini, ngapain dikasih tahu? Masa Yesus nggak tahu tempat itu sunyi, nggak ada warung, apalagi nggak ada toko roti? Jawabannya apa? Motivasinya apa mereka berdua-belas memberitahu gurunya seperti itu? Cepat jawab. Nggak mau capek, nggak mau repot. Nah, inilah model gereja zaman sekarang. Saudara, gereja ukuran selalu uang. Buat KKR, hitung dulu untung ruginya, panggil artis yang terkenal supaya kolektornya banyak. Kejam sekali. Hitungannya semuanya uang. Lihat jawab Yesus. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Kalau Petrus punya darah tinggi langsung stroke di situ. Beri makan orang sebanyak ini. Ngerti cara saya ngomong ini? Mereka bilang suruh pulang. Yesus bilang enggak, kamu beri mereka makan. Nah, ini hati Yesus. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Pasti bukan hiu. Betul? Pasti bukan hiu. Bukan tongkol juga. Tongkol nggak ada laut, itu danau. Saudara, lihat kebenaran ini. Dari mana? Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Dan kita nggak usah baca lagi, kita tahu akhirnya. Berapa yang makan? 5.000 orang laki-laki. Oke, saya ambil ini, hitung aja ngitungnya. Saya ambil separuh. Jadi 5.000 laki-laki. Laki-laki saja makannya banyak atau sedikit? Banyak. Ya betul. Tapi perempuan juga ada yang makan banyak, tahu? Oke, ini laki-laki makannya banyak. Nah, ayo kita hitung kasar. Yang menikah separuhnya. Jadi mereka 2.500 sudah menikah, bawa istri 2.500. Jadi seberapa orang? 7.500. Orang Yahudi anaknya nggak kurang dari 5, lebih dari 10. 2.500 keluarga. Bilang aja anak 5 yang dibawa. Sudah berapa 5 kali 2.500? Cepat. 12.500 ditambah 7.500 jadi berapa? 20.000. Mereka pasti bawa orang tuanya. Oke, bawa adiknya, nenek kakeknya, jangan lupa kemenakannya, iparnya. Saya coba
Coba hitung kira-kira 30 ribuan orang yang kumpul hari itu.